Yeay! Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin siomay ayam udang khas Kanton. Ya, mirip dengan yang biasa ada di restoran-restoran dimsum. Nah, pastinya ini sudah aku sesuaikan sesuai seleraku dan juga mudah dibuat di rumah. Apalagi ini tuh bikinnya makin praktis dan juga efisien karena aku akan menggunakan Nutri Baby Plus dari Baby Move. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Nah, untuk dagingnya ini aku pakai daging ayam ya, yang bagian paha dan juga udang. Kalau kalian mau pakai ayam semua juga bisa. Lalu udang dan ayamnya ini kita akan marinasi ya, biar si teksturnya itu dia lebih kenyal, udangnya juga lebih nyakres ya, dan gak keset gitu. Biasa kan daging ayam suka kadang keset. Ini aku memarinasinya pakai baking powder, gula dan juga garam. Kalau misalnya kalian mau skip tahap marinasi dengan baking powdernya itu juga nggak masalah. Untuk bahan lainnya ini ada bawang putih, jahe. Ini kita nanti akan pakai dikit aja ya, kita nggak akan pakai semua. Ada putih telur, minyak dan juga tepung tapioka dan air es. Untuk bumbu-bumbunya di sini ada saus tiram, kecap asin, minyak wijen, gula, garam, kaldu jamur atau penyedap dan juga lada putih. Oke, yang pertama ini untuk proteinnya kita akan marinasi dulu ya. Udang, ayam, aku pakai baking powder, garam dan juga gula. Tujuannya dimarinasi, pertama ini akan ngebantu aromanya dia nggak amis ya. Lalu yang kedua, karena siomay tipe dimsum ini kan penambahan tepungnya dikit ya. Nah, ini tuh akan bikin si daging atau teksturnya itu dia nanti nggak keset, nggak terlalu padat gitu. Lebih kenyal, lebih light dan juga pastinya udangnya tuh nanti krekes gitu. Ini tinggal kita aduk rata aja, didiamkan selama 15-30 menit. Tuh, kalian bisa lihat ya, si permukaannya itu kalau udah didiemin dia lebih mengkilap kayak gini. Tinggal kita bilas aja. Nah, ini kalian bisa lihat ya, air bilasannya ini dia warnanya agak keruh. Jadi protein yang bikin si dagingnya keset ini tuh dia udah luntur. Tuh, udangnya juga jadinya dia agak putih seperti ini. Lalu setelah dibilas juga jangan lupa ditiriskan ya, karena kalau dagingnya ini basah nanti takutnya merubah resep. Oke, selanjutnya untuk aromatiknya ini aku udah siapin bawang putih parut dan juga jahe parut. Kita akan campur masing-masing dengan 1 sendok makan air ya. Dan yang akan kita gunakan ini tuh hanya airnya saja. Sebenarnya kalau misal kalian mau masukin juga bawang putih dan juga jahenya bisa ya. Tapi untuk sebagian orang kadang tekstur bawang putih ataupun jahe gitu di dalam siomay yang tipenya seperti ini tuh agak sedikit mengganggu ya. Kalau misalnya kalian gak mau pakai bawang putih atau gak mau pakai jahe sama sekali juga itu masih bisa. Oke, sekarang untuk adonan siomaynya, biasa kalau siomay ala dimsum Kantonis ya atau ala Hongkong gitu biasa tuh dipotong-potong. Nah, tapi ini pastinya aku akan bikinnya versi yang praktis ya. Aku akan menggunakan food processor yaitu Nutri Baby Plus dari Baby Move. Nah, yang pertama aku akan masukin ini sebagian dari ayamnya ya, kurang lebih sepertiga sampai setengah dari ayam file yang ada yang tadi udah dimarinasi. Kita akan masukkan ke dalam food processor berikut dengan bumbu-bumbu ya, mulai dari garam, gula, kaldu jamur atau penyedap dan juga merica. Lalu tinggal kita haluskan saja sampai ayamnya ini dia lengket. Nah, Nutri Baby Plus dari Baby Move ini adalah premium baby food processor yang awalnya ini aku pakai tuh untuk MPASI-nya Austin. Nah, tapi karena awet banget dan juga wadahnya ini besar, jadi pastinya cocok juga nih buat masak untuk keluarga seperti ini. Oke, itu dia udah halus dan juga lengket. Ini aku mau masukin bahan-bahan lainnya ya, mulai dari bawang putih dan juga jahenya yang tadi kita udah siapin. Ini tinggal kita saring aja, aku mau ambil airnya aja ya, biar nggak ada rasa pahit dari parutan jahe dan rasa menusuk dari gigitan bawang putih. Lalu ada putih telur, minyak, kecap asin, saus tiram, minyak wijen, dan juga tepung tapiokanya. Oh ya, sebenarnya siomay Kanton itu biasa nggak pakai tepung tapioka ya, tapi di sini aku tambahin supaya pastinya lebih lembut, kenyal, sesuai dengan selera. Dan selain itu, kalau misalnya adonannya pakai tepung, itu tuh bisa kita simpen setelah matang. Nah, dan terakhir ini sisa daging ayam dan juga udang yang udah kita prepare tadi ya, ini kita akan masukkan juga. Jangan lupa dipotong-potong dulu kayak gini supaya nanti hasil blenderannya ini lebih merata.
Dan ini cukup kita chop dia sampai cincang kasar. Jadi aku nggak mau terlalu lembut ya, karena ini supaya ada kayak siomay dimsumnya gitu ya, dia masih ada tekstur dan juga gigitannya. Oke, kurang lebih kayak gini ya, tuh kalian bisa lihat ya, masih banyak tekstur dari daging ayam dan juga udangnya. Oke, kalau udah, ini untuk adonan siomaynya siap dibentuk ya. Dan kalau kalian mau tekstur siomaynya itu dia yang lebih empuk, apalagi untuk anak-anak, biasanya ini aku tambah sedikit air, tapi tambahnya jangan langsung banyak ya, karena susah kalau air udah kebanyakan tuh nggak bisa dikurangin. Ini tambah aja per 1 sendok, kurang lebih 2 sendok makan. Tuh, nanti teksturnya kayak gini, jangan sampai teksturnya itu dia bleber, nanti nggak bisa dibentuk. Dan semakin padat adonannya, nanti bentuk siomaynya itu sebenarnya lebih gampang. Jadi kalau kalian mau siomaynya tuh yang bentuknya agak tinggi gitu, buletannya agak tinggi, jangan ditambah air sama sekali ya. Untuk ngebentuknya ini tinggal siapkan aja kulit siomaynya. Kalau kalian mau bikin, aku juga udah pernah share resep kulit siomay 2 warna ya. Lalu tinggal kita ambil aja adonan siomay, taruh ke atas kulit siomaynya ya. Ini bagian samping-sampingnya ini tinggal kita rekatkan aja seperti ini. Sambil diratakan bagian atas dan juga bawahnya ya, supaya bentuk siomaynya tuh dia ada sudutnya ya, bukan kayak bulat gitu, cuman dia ada sudutnya. Nah, kalau tadi adonan siomaynya dia lebih padat ya, kalian bisa teken-tekennya itu siomaynya bisa lebih tinggi ya. Balik lagi sesuai selera. Oke, kalau udah dibentuk supaya tampilannya makin cantik ya, kalian bisa tambahkan juga dengan telur ikan, atau ini aku pakai potongan wortel, ini dipotong kotak-kotak kecil-kecil kayak gini. Nah, biasanya kalau lagi masak-masak gini ya, aku juga sering ajak anakku untuk masak bareng. Pastinya seru, selain masak-masakan, bisa quality time bareng anak. Yeay, good job, udah bagus banget. Yeay, clap-clap dulu, clap-clap. Nah, selain ngeblender adonan siomay kayak tadi atau ngeblender bahan-bahan lainnya, kita juga dapat menggunakan fitur steamer dari Nutri Baby Plus. Dan ini tuh masaknya juga bisa bersamaan ya. Jadi kita bisa gunakan steamer bersamaan dengan blendernya juga. Pastinya bikin masak jadi lebih cepat beres. Yeay! Oh iya, untuk siomaynya ini kita akan kukus sekitar 10 menit. Dan Nutri Baby Plus ini ada fitur alarm yang dapat membantu mam memasak tanpa takut dan khawatir overcook sambil melakukan aktivitas lain. Jadi masak bisa lebih tenang. Ini tipe siomaynya itu dia yang masih bertekstur ya, daging ayamnya, udangnya, tapi udah lembut ya, karena pastinya tadi kan kita udah marinasi dulu, lalu kita tambahkan juga sedikit tepung. Jadi pastinya teksturnya ini walaupun dagingnya itu besar-besar, tapi pasti cocok nih untuk Austin ataupun anak-anak ya. Untuk rasanya pastinya gurih ya, wangi, terus juga ada aroma dari bawang putih dan juga jahe yang lain. Oke, kalau gitu thank you for watching, dan jangan lupa juga untuk beli food processor Nutri Baby Plus dan dapatkan promonya dengan kode voucher yang ada di kolom deskripsi ya. Jadi langsung aja dicek, dan untuk selengkapnya langsung aja cek Instagram @babymove_id. Kalau recook juga jangan lupa tag, dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan juga Shorts ya, Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.